Adam, manusia pertama yang dijelaskan dalam kitab suci agama Semitik dan teori evolusi, yang dijelaskan oleh para saintis melalui bukti atau temuan berupa fosil dan benda arkeologis. Dua hal yang saling berlawanan secara tidak langsung. Kami akan mempresentasikan tentang bagaimana reaksi dari kaum agama Semit, terutama Islam, terhadap teori evolusi. Teori evolusi sudah ada sejak zaman Yunani kuno, yaitu oleh Anaximander dan Empedocles. Dua filsuf Yunani yang membicarakan tentang asal-usul kehidupan dan evolusi, lalu dikembangkan dan dipopulerkan oleh Charles Darwin. Meskipun dasar pemikiran dari teori Darwinologis, tak sedikit sanggahan dan kekeliruan dalam teori mirip Darwin yang dipaparkan oleh kaum intelektual Muslim. Kaum Muslim berkenalan dengan teori evolusi dimulai pada abad ke-19, yakni ketika mayoritas bangsa-bangsa Muslim di puncak keterpurukan dan dijajah oleh bangsa Eropa. Menurut Al-Afghani, Darwin tidak akan sanggup menjelaskan beragamnya flora di hutan belantara India dalam sudut pandang evolusi. Bagaimana bisa tanaman-tanaman itu berbeda-beda bentuk dan susunannya, padahal mereka menyerap air yang sama dan menghirup udara yang sama. Selain itu, Afghani menyangkal argumen teori evolusi Charles Darwin mengenai bentuk anjing. Menurut Darwin, pada awalnya anjing sebetulnya memiliki tanduk, namun karena dahulu kala tanduk mereka selalu dipotong oleh para pemiliknya, sehingga bentuk anjing jadi tidak bertanduk seperti sekarang ini berkat proses evolusi. Menurut Afghani, argumen Darwin ini tetap tolak dengan sendirinya dengan kenyataan bahwa kaum Muslim dan Yahudi sudah ribuan tahun melakukan khitan. Namun tidak ada satupun dari keturunan mereka yang lahir dalam keadaan sudah terkhitan. Figur selanjutnya yang memberikan respon terhadap teori evolusi adalah Hussein Al-Jisr, seorang intelektual Muslim. Dalam bukunya yang terkenal, Al-Risalah Al-Hamidiyah, Al-Jisr beranggapan bahwa teori evolusi merupakan salah satu bentuk materialisme yang harus diikuti. Dia mengatakan bahwa teori ini masih berupa hipotesis yang tidak harus menggagalkan pemahaman tekstual terhadap kitab suci. Namun, sebagai sebuah teori dalam sains, teori evolusi masih dalam pencarian bukti baru, dan apabila nanti sudah terdapat bukti yang memadai, teori ini bisa dicarikan dan tertemu dengan Al-Quran. Al-Jisr masih memberi ruang untuk merekonsiliasi teori ini dengan pemahaman figuratif, takwil, terhadap Al-Quran dan menjelaskannya dengan memutip Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Bagaimana sih dengan reaksi kaum muslim di masa sekarang ini? Bisa dibilang reaksi mereka tidak berbeda jauh dari tipologi yang ditawarkan oleh Abdul Majid. Kaum muslim masih menyikapi teori evolusi dengan siap menolak, mengoreksi, atau menerimanya sebagai aktual. Di kalangan intelektual muslim, tidak ada reaksi yang keempat. Mudah ditemui di dunia Islam adalah corak pertama dan kedua, yaitu kreasionis dan apologetis. Kreasionisme yang dipopulerkan oleh tokoh utama Harun Yahya menolak teori evolusi secara total dan mengajarkan bahwa kehidupan di bumi diciptakan oleh Tuhan. Salah satu karya terkenalnya, Atlas of Creation, menjadi simbol dari pandangan ini dan berusaha memberikan bukti-bukti yang mendukung teori kreasionisme. Pengaruh Harun Yahya sangat besar, terutama di kalangan masyarakat Muslim, khususnya di negara-negara mayoritas Muslim, di mana pandangan ini telah mengaruhi persepsi mereka terhadap teori evolusi dan asal-usul kehidupan. Pendekatan filosofis yang dikemukakan oleh Syekh Hussein Nasr berfokus pada kritik terhadap sains modern yang dianggap sekuler dan terpisah dari spiritualitas. Nasr menerima konsep mikroevolusi, yaitu evolusi yang terjadi dalam spesies yang sama, namun menolak makroevolusi karena dianggap bertentangan dengan metafisika Islam dan hukum termodinamika. Dalam pandangannya, teori makroevolusi tidak sejalan dengan prinsip-prinsip dasar yang ada dalam ajaran Islam, serta tidak konsisten dengan pemahaman tentang keteraturan alam semesta yang ditetapkan oleh hukum-hukum fisika dan metafisika. Pendekatan apologetis yang dikemukakan oleh Syekh Rahman Darabuti dan Abdul Sabur Sahir menerima evolusi pada hewan, tetapi menolak penerapannya pada manusia. Menurut Sahin, manusia berkembang dalam spesiesnya sendiri, tanpa asal-usul dari spesies lain, yang sejalan dengan pandangan Islam tentang penciptaan manusia. Pendekatan liberal yang dikemukakan oleh Dr. Syed Abdul Wadud menerima teori evolusi sepenuhnya dengan argumen bahwa evolusi tidak bertentangan dengan Islam. Menurutnya, Tuhan tetap menjadi kekuatan yang mengarahkan proses evolusi, sehingga konsep evolusi dapat diterima tanpa menyalahi ajaran agama.